Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dewi dengan NIM 2104411035. Di sini saya akan mempresentasikan soal UTS dari Ibu, yaitu UTS Data Mining. Yang dimana soalnya yang pertama, deskripsikan mengenai definisi dan konsep data mining dan berikan contoh data mining. Yang kedua, jelaskan salah satu jenis dalam pre-processing atau pemrosesan awal disertai dengan contohnya. Yang ketiga, lakukanlah normalisasi dengan dua cara, yaitu pendekatan zero mean unit variance dan pendekatan jangkauan 0,1 pada data berikut, yang dimana datanya ada pada jawaban. Dan yang keempat, hitunglah jarak Euclidean dan jarak Chebyshev pada data multi atribut berikut. Baik, untuk nomor 1, yaitu definisi dan konsep data mining beserta contohnya. Definisi data mining. Data mining terbagi menjadi dua kata. Terdapat dua kata, yaitu data dan mining, yang dimana data yaitu kumpulan fakta yang terekam atau sebuah entitas yang tidak memiliki arti dan selama ini terabaikan. Mining yaitu proses penambangan sehingga data mining itu dapat diartikan sebagai proses penambangan data yang menghasilkan sebuah output atau keluaran berupa pengetahuan, yang dimana prosesnya yaitu dari data yang didapatkan itu kita akan mendapat informasi, yang dimana informasi tersebut akan dikembangkan menjadi pengetahuan. Contoh data mining. Contoh data mining yang pertama di bidang perbankan. Di bidang perbankan itu contohnya struk pembayaran, yaitu dengan data mining, bank dapat meminimalisir resiko dengan memprediksi seberapa besar kemungkinan nasabah mengalami gagal bayar saat melakukan pinjaman. Kemudian pada CRM atau Customer Relationship Management adalah tentang mengakuisisi dan mempertahankan pelanggan dan menerapkan strategi yang berfokus pada data pelanggan. Disinilah data mining berperan. Dengan teknologi data mining, data yang terkumpul dapat digunakan untuk analisis. Daripada bingung di mana fokus untuk mempertahankan pelanggan, para pencari solusi mendapatkan hasil yang disaring. Soal yang kedua, pre-processing. Salah satu jenis pre-processing yaitu atau pemrosesan awal yaitu diskretisasi, yang dimana merupakan data dari atribut kontinu ke atribut kategoris. Adapun langkah-langkah dalam menentukan diskretisasi. Yang pertama, memutuskan berapa jumlah kategori yang harus digunakan. Yang kedua, menentukan bagaimana memetakan nilai-nilai dari atribut kontinu ke nilai kategoris. Contohnya, terdapat 10 atribut kontinu. Dengan pendekatan equal weight, kita dapat menyimpulkan bahwa di sini nilai terendahnya adalah 60 dan nilai tertingginya 220, maka range datanya dari 60 sampai 220. Dari range data 60 sampai 220 dapat dibagi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, tinggi. Yang dimana range rendah yaitu 60 sampai 113, range sedang yaitu 114 sampai 167, dan range tinggi yaitu 168 sampai 220. Terima kasih. Itu untuk soal nomor 1 dan 2. Untuk soal nomor 3 dan 4 itu ada pada Excel, yang dimana soalnya adalah
Lakukanlah normalisasi dengan dua cara, yaitu pendekatan zero mean unit variance dan pendekatan jangkauan 0,1 pada data berikut. Yang dimana datanya adalah ini. Nah, yang dimana A itu adalah A, B, C adalah 3 NIM terakhir. Untuk menentukan normalisasi dengan pendekatan zero mean unit variance, terlebih dahulu kita harus mengetahui rata-ratanya, kemudian variance-nya, karena rata-rata dan variance akan masuk ke dalam rumus untuk normalisasi zero mean dan unit variance. Untuk mendapatkan rata-rata itu kita mengartikan rumusnya sama dengan average, kemudian blok data. Begitupun untuk fitur 2 dan 3. Untuk variance, rumusnya yaitu ketik sama dengan SQRT, lalu rumusnya 1 per n kurang 1 dikali dengan total x1 dikurang data dikurang rata-rata pangkat 2. Untuk fitur 2 dan fitur 3 sama rumusnya, sehingga didapatkan hasil normalisasi zero mean dan univariance dengan rumus data dikurang dengan rata-rata dibagi dan dengan variance. Itu untuk data pertama pada fitur 1. Begitupun untuk data seterusnya, sehingga didapatkan hasil dari normalisasi zero mean univariance seperti pada tabel berikut. Nah, kemudian untuk menentukan normalisasi dengan pendekatan jangkauan 0,1, terlebih dahulu kita harus mengetahui nilai maksimum dan minimum pada data yang tersedia, yang dimana nilai maksimum pada fitur 1 yaitu 8, fitur 2 7, dan fitur 3 5. Nilai minimum pada fitur 1 0, fitur 2 2, dan fitur 3 0. Sehingga rumus untuk normalisasi jangkauan 0,1 yaitu data dikurang minimum dibagi maksimum dikurang minimum, maka didapatkan hasil 0,65. Jika ada hasil yang melampaui 1 atau di bawah 0, itu berarti bukan normalisasi jangkauan 0,1, karena normalisasi jangkauan 0,1 berarti jangkauannya nilainya itu hanya di antara 0 sampai dengan 1. Terima kasih. Kemudian untuk nomor 4. Yang dimana soalnya yaitu hitunglah jarak Euclidean dan jarak Chebyshev pada data multi atribut berikut, yang dimana ada P1, P2, P3, X, Y, dan Z. Rumus untuk jarak Euclidean yaitu SQRT absolut C1 C21, maksudnya X1 dikurang dengan X1 ditambah Y1 dikurang dengan Y1 ditambah Z1 dikurang dengan Z1. Nah, untuk P1 dengan P1 rumusnya X1 dikurang X1 ditambah Y1 dikurang Y1 ditambah Z1 dikurang Z1, sehingga didapatkan hasilnya 0 karena sama-sama P1 dengan P1. Begitu juga dengan P2 dengan P2, hasilnya sama dengan 0. Dan untuk P3 dengan P3 hasilnya sama dengan 0 karena dia dikaitkan dengan sama P3 dengan P3. Kemudian untuk P2 dengan P1 berarti rumusnya adalah X2 dikurang dengan X1 ditambah Y2 dikurang Y1 ditambah Z2 dikurang Z1, maka dihasilkan 5.
Begitupun untuk P2 dengan P3, P3 dengan P3. Untuk jarak Chebyshev. Untuk jarak Chebyshev itu rumusnya koma. Ada koma. Seperti pada layar berikut. Gimana rumusnya? Itu sama dengan max absolut X1 dikurang X1, koma absolut Y1 kurang Y1, koma absolut Z1 dikurang Z1. Itu untuk P1 dengan P1. Bagaimana dengan P2 dengan P1? Untuk P2 dengan P1 otomatis maksimum absolut C2 dikurang C1, X1 dikurang X2 dikurang X1, koma absolut Y2 dikurang Y1, koma absolut Z2 dikurang Z1. Hasilnya adalah seperti berikut. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.